seperti tradisi kita untuk setiap kali Zoom meeting, Instan akan konsisten untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon izin, mohon maaf untuk semua video, tolong dihidupkan, karena kita akan ada pengibaran bendera merah putih. Hadirin, dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada partisipan semua, narasumber, terima kasih atas kehadirannya. Biasanya partisipan akan makin bertambah karena kita tidak menggunakan passcode. Tadi ada pemberitahuan untuk narasumber Pak Tadi ada pemberitahuan dari Pak Irwan bahwa beliau akan hadir setelah acara launching film di Singkawang. Kebetulan ada penayangan penayangan film perdana di Singkawang. Jadi beliau akan hadir nanti setelah launching, kemudian menjadi narasumber yang kedua terakhir. Kira-kira demikian informasinya. Tadi beliau minta disampaikan seperti itu. Kita langsung aja untuk pemateri pertama, seperti yang sudah kita sampaikan melalui flyer kita. Mungkin untuk Bang Joni, Ketua Kadin, Bang Haji Joni, silakan untuk menjadi pemantik pertama di diskusi kebangsaan kita kali ini. Sengaja memang kita tidak memberi kantor kepada narasumber karena mengalir saja sifatnya, tidak seperti pada kegiatan sebelumnya. Untuk Bang Haji Joni, silakan Bang. Bukan Ra. Halo, kedengaran nggak ya? Ya, silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera selalu buat kita semua. Salam sehat yang saya hormati Lembaga Institut Kajian Kebangsaan atau INSTAN. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Singkawang, Bapak Irwan, yang kebetulan sahabat lama kita kan. Yang saya hormati juga teman-teman Hermayani, putra aktivis, Bang Loren, Iren Maulana, dan rekan-rekan peserta diskusi. Sebelum ini saya lanjutkan, mungkin nanti saya juga izin kepada
Bung Rido dan teman-teman sekalian. Kebetulan memang malam ini saya juga minta dihadirkan ada hadir juga dari kita, dari Kadin itu Bung Nur Said. Ya. Bung Nur Said, kebetulan malam ini juga kami, Kadin Kalbar, dan Kadin seluruh Indonesia lagi Zoom meeting juga sekarang ini. Jadi nanti mungkin saya hanya menyampaikan pengantar saja untuk diskusi-diskusi kelanjutan nanti, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh pengurus Kadin yang lain, itu adalah Bung Nur Said. Kebetulan Bung Nur Said itu juga merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan bidang hukum di Kadin Kalbar. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman sekalian. Memang kalau bicara Agustus ini ya memang kita ketahui bahwa bukan hanya sekedar urutan bulan Masehi saja, ini menurut catatan saya, tapi di bulan Agustus ini memiliki makna yang sangat luas buat kita, karena ya kita ketahui bahwa bulan Agustus ini di tahun 45 adalah ada sebuah peristiwa yang dahsyat, yang sangat monumental, yaitu suatu peristiwa yang menandai berakhirnya era yang sangat eksploitatif dan dimulainya sebuah era baru. Ya, peristiwa dikenal dengan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, jangan sampai kita lupakan sejarah itu, karena Indonesia adalah negara yang dirancang bukan semata untuk menggulung kolonialisme dan mematahkan kaki-kaki tangan imperialisme, akan tetapi memiliki misi yang jauh lebih penting untuk menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang jelas memang kemerdekaan itu juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi bagian dari perjuangan untuk mewujudkan dunia yang lebih damai. Indonesia sebagai bangsa yang jumlah penduduknya yang begitu besar, yang super majemuk, tentu Indonesia memerlukan suatu gagasan untuk menjadi titik pijak kita, titik temu dan titik tuju kita ke dalam merawat kebenekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, sudah barang tentu Indonesia benar-benar dapat menjadi rumah bersama bagi semua orang, semua golongan, semua suku, semua agama yang ada di Republik ini. Saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup besar, yang cukup serius, yakni bangkitnya populisme dan radikalisme keagamaan. Ya sudah barang tentu tantangan ini bila tidak direspon secara tepat dan cepat, pada gilirannya nanti akan meledak dan merobek kebenekaan kita, kebenekaan bangsa Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia bernasib seperti Suriah yang hari-harinya dikepung oleh dentuman bom, suara ledakan, tetesan darah, dan segala macam. Ya, kita juga bangsa Indonesia tidak ingin melihat Indonesia bernasib seperti India dan Pakistan yang terpisah oleh karena alasan keimanan. Nah, Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki spirit, wawasan kebangsaan, yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, dan oleh karenanya memiliki landasan moral dan landasan etik serta landasan spiritual, serta berkeinginan untuk membangun masa kini dan masa depan bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Nah, negara Indonesia yang merdeka ini juga memiliki fondasi ideologi dan konstitusi yang kuat, ya, berwujud seperti suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, diktum-diktum ini sangat mendasar. Inilah yang penting untuk kita hayati dan kita wujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga negara dan seluruh penyelenggara negara. Memang saat ini bangsa kita telah genap berusia 76 tahun. Dan usia ini tidak lagi bisa dikatakan muda untuk ukuran sebuah negara. Dengan usia yang seperti itu, seharusnya Indonesia sudah berdiri tegak dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya yang ada di dunia. 76 tahun adalah sebuah perjalanan panjang dalam bangsa Indonesia untuk mencari bentuk, membangun, dan mengisi kemerdekaan. Di usia tersebut, Indonesia tentu saja telah meraih capaian yang begitu banyak. Dan karenanya kita patut berbangga, tapi meski begitu kita juga harus sadar dalam artian sesungguhnya bahwa tantangan dan ancaman masih mengintai di hadapan dan di belakang kita. Oleh karena itu, momentum kemerdekaan ini harus kita maknai sebagai ruang untuk berefleksi, meneguhkan kembali semangat kebangsaan kita, sebuah semangat yang melihat Indonesia beserta seluruh entitas yang ada di dalamnya dalam suatu tarikan nafas. Namun, betapa sangat disayangkan dan sungguh memiriskan pada abad ini ada indikasi menurunnya spirit kebangsaan, menurunnya spirit wawasan kebangsaan dan ketaatan terhadap nasionalisme dalam tubuh bangsa besar kita. Nah, nilai-nilai ini yang sangat fundamental bangsa yang selama ini menjadi landasan pembangunan kebangsaan dan kenegaraan mulai sedikit demi sedikit tereduksi maknanya. Ya tidak lain karena kita terlalu silau dengan nilai-nilai baru, nilai-nilai yang kekinian yang datang secara mencengangkan, yang belum tentu sesuai dengan karakter, kultur, serta budaya bangsa kita saat ini. Ya, atas nama globalisasi terjadi pencarian budaya baru yang lebih relevan. Ekstrimnya, ya kita tahu di sini banyak sekali hal-hal yang membuat kita merubah identitas yang berpangkal pada identitas kebangsaan. Nah, parahnya lagi relevansi ini terkesan mudah kita tergoyah, mudah kita berganti-ganti dan terus mencabut akar tradisi yang memang sudah tidak kokoh lagi. Maka ya muncullah budaya-budaya baru itu. Yang yang sama sekali ya budaya-budaya baru ini ya budaya-budaya modern mungkin bukan berkiblat pada barat maupun timur, namun bisa jadi lebih parah dan lebih menyesatkan. Ya pada akhirnya di era globalisasi saat ini telah menyelubungi kehidupan kita, mestilah kita berpikir secara realita dan rasional. Karena melihat kondisi dan fakta di lapangan tidak mungkin globalisasi terhapuskan. Maka ya kita harus bersikap terhadap globalisasi dan harus jelas. Kita harus lebih protektif dan proaktif, tidak sekedar hanya antisipatif ataupun wait and see. Jadi di sini kita harus berperan aktif ikut membentuk wujud globalisasi bertransformasi menjadi globalisasi dengan perangainya yang ideal. Ya menurut saya yaitu secara damai berkeadilan, makmur dan berperadaban tanpa meninggalkan identitas kebangsaan kita, tanpa menanggalkan identitas nilai-nilai kebangsaan kita, lewat rekonstruksi nilai-nilai kebangsaan demi masa depan NKRI. Nah, menurut pandangan saya, untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan itu, memang kita perlukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan secara utuh dan menyeluruh. Nah, rekonstruksi ini, pandangan saya, meliputi bidang sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Dan memang harapan kita ke depan bahwa
nilai-nilai kebangsaan ini harus kita tumbuh kembangkan sedini mungkin kepada para penerus perjuangan kita. Dan memang untuk merebut bangsa ini bukan hal yang gampang, tapi untuk mempertahankan itu juga memang butuh semangat nasionalisme kita, seluruh anak bangsa, agar ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Mungkin itu pengantar dari saya, teman-teman sekalian. Nanti mungkin diskusi lanjutannya nanti saya akan masuk lagi nanti, karena tadi jam 8 juga kami ini lagi Zoom meeting juga. Nanti saya minta izin setengah jam atau nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Nur Said. Nanti setelah saya Zoom meeting, nanti saya masuk lagi ke dalam forum ini. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga lembaga instan yang telah memberikan kesempatan pada Kadin Kalimantan Barat. Mungkin di dalam forum ini, mungkin saya juga belum kenal banyak dengan teman-teman sekalian. Mungkin di lain waktu mungkin kita bisa bersilaturahmi, dan saya berharap juga bahwa instan ini bisa terus menjalin komunikasi dengan kita, Kadin, dan Kadin Kalimantan Barat sangat konsen dengan hal ini, dan Kadin Kalimantan Barat siap bermitra dan bersinergi dengan lembaga-lembaga kajian-kajian kebangsaan lainnya. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Joni atas pemaparannya. Sambil kita menunggu partisipan masuk agar diskusinya lebih dinamis, kita langsung ke pemateri kedua untuk menjabarkan butir-butir yang terkait dengan diskusi kita malam ini. Saya persilahkan kepada Bang Hermayani untuk memberikan pemaparannya. Silakan Bang Herma, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Ridho atas kesempatan yang diberikan. Kawan-kawan semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mulai dengan sebuah sikap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita founding fathers kita mengakui bahwa hanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur supaya berkebebasan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Diwakili oleh proklamator kita Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945, kita declare pernyataan kemerdekaan kita. Banyak perdebatan pada waktu itu antara kalangan militer, kemudian sipil, angkatan tua, kemudian muda, tapi whatever the name, fakta sejarah, fakta politik, kita tercatat sebagai bangsa yang merdeka pada kita declare tanggal 17 Agustus. Kemudian proses-proses mendorong pengakuan atas proklamasi itu kemudian menjadi kerja-kerja diplomasi, kemudian upaya mempertahankan setiap jengkal tanah air tumpah darah kita itu lewat juga kerja-kerja para pejuang, baik yang terdidik di pendidikan militer maupun yang mendapat pendidikan langsung sebagai milisi. Kita tahu sejarah itu. Nah, kawan-kawan, sebagai salah satu proklamator, Bung Hatta itu pernah berpesan bahwa Indonesia merdeka itu bukanlah tujuan akhir kita. Indonesia merdeka itu hanya satu syarat untuk kita bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Dan Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita apabila kita tidak sanggup mempergunakannya untuk memenuhi cita-cita rakyat. Nah, cita-cita rakyat Indonesia itu kan
seperti kita tahu rumuskan ya di dalam tujuan nasional yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, yaitu satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan empat, ikut melaksanakan tujuan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejak saya dihubungi panitia beberapa hari yang lalu, ini terus terang ditodong ya. Foto saya itu saya juga nggak tahu foto kapan itu. Bisa adanya saya ada di foto bebek warna kuning. Saya ya biar saya tidak gagap dalam forum malam ini, mencoba gitu ya, mencermati lagi, walaupun dulu SMP SMA kan kita sebut itu pendidikan, walaupun kalangan lain menyebutnya itu proses indoktrinasi gitu ya, terhadap nilai-nilai ideologi kita berbangsa dan bernegara. Tapi harus kita akui proses perumusan apa yang menjadi poin-poin tujuan kita bernegara, 4 poin tadi itu, melindungi, kemudian memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan ikut dalam orde dunia yang lebih damai. Itu saya kira itu rumusan yang sangat visioner dari para pendiri bangsa kita. Nah, itu tapi kembali ke tema yang ditawarkan oleh panitia, yaitu 76 tahun Indonesia merdeka ini, kita mencoba bertanya yang disebut, yang disampaikan Bung Hatta tadi yang saya kutip. Apakah kita sebagai bangsa itu sudah bahagia dan sudah makmur? Makmur dulu baru bahagia, atau kita bahagia dulu baru untuk mencapai kemakmuran? Itu pertanyaan kita pada hari ini. Untuk beberapa indikator makro mungkin sudah ya, GDP kita, kemudian infrastruktur segala macam. Tapi kalau kita tarik lagi ke hal-hal yang lebih turunkan ke hal-hal yang lebih mendasar, saya kira kita semua sepakat bahwa kita masih jauh. Kita menuju itu, tapi perjalanan kita masih jauh. Ada sebagian besar, ada sebagian kecil dari rakyat Indonesia ini yang bisa berfoya-foya dengan kemewahan, tapi masih lebih banyak lagi rakyat kita yang hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan secara sosial, ekonomi, akses politik, budaya, apalagi keadilan secara di depan hukum dan yang lain-lain. Kemudian kita lihat Indonesia yang sangat kaya raya dengan segala kandungan sumber daya alam yang ada di atas bumi, kemudian di bawah di dalam perut negara dan bangsa kita sangat banyak kekayaan alam yang ada di laut, kemudian di darat, di hutan, di pesisir. Pertanyaannya, apakah itu semua dikelola dan diolah untuk diabdikan kepada upaya memenuhi cita-cita kita tadi, menjadi negara yang bahagia rakyatnya, makmur bangsanya? Itu pertanyaan kita hari ini. Jadi saya kira apa yang kata kunci disampaikan oleh kawan-kawan, rekonstruksi, kalau saya kutip dari dalam kamus politik yang ditulis oleh Marbun, rekonstruksi itu adalah upaya mengembalikan sesuatu kepada tempatnya yang semula, atau penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Nah, kemudian artinya rekonstruksi itu adalah upaya mengembalikan kondisi hari ini yang masih jauh dari idealisasi kita berbangsa bernegara kembali ke apa yang dirumuskan oleh para pendiri negara kita gitu. Nah, itu rekonstruksi ya. Kalau kemudian kita di panitia juga mengusung tema dalam era 4.0 gitu. Itu apa revolusi industri 4.0 ini? Ada 3 karakter utama yang saya kira itu yang perlu kita bahas lebih elaboratif lagi, lebih luas, lebih dalam forum malam ini, yaitu satu, inovasi, kemudian yang kedua otomasi dan transfer informasi.
Inovasi ya kita tahu bagaimana sebuah bangsa bisa eksis, berkompetisi dan berkolaborasi dalam percaturan dunia global. Itu sangat ditentukan oleh kemampuan dan kualitas inovasi negara bangsa tersebut. Itu juga yang terjadi di perusahaan. Itu kita kembali bertanya apakah kemampuan kita berinovasi dan berkreativitas sebagai bangsa sudah bisa berdiri tegak sejajar negara lain atau tidak. Problem-problem kita berbangsa bernegara hari ini sudah bisa dijawab nggak dengan upaya-upaya inovatif dan kreatif. Pemerintah pusat setiap tahun itu punya program inovasi daerah dan itu dilombakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebuah upaya yang bagus, tapi pertanyaannya apakah sudah bisa menyentuh, menjangkau semua persoalan mendasar kita pada hari ini, pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, menyentuh kelompok-kelompok marginal yang selama ini selain jarang tersentuh, jadi juga sering tidak dihitung dalam perumusan perencanaan pembangunan kita dan pelaksanaannya. Gitu. Kelompok-kelompok marginal misalnya buruh, nelayan, petani, kelompok perempuan, masyarakat adat, anak-anak muda, apakah sudah masuk dalam kalkulasi dan desain besar dalam kita merencanakan pembangunan, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua soal otomasi. Sekarang kita menyaksikan ada sangat banyak jenis-jenis pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh manusia, sekarang di take over, diambil alih oleh mesin, oleh robot. Prosesnya menjadi sangat mekanistik. Atas nama efisiensi dan efektivitas berproduksi, sayang Bung Joni tidak hadir, tapi mudah-mudahan Bung Nur Said mewakili entitas pengusaha yang tergabung di dalam Kadin bisa melihat ini. Apa sih orientasi pembangunan ekonomi kita saat ini? Bagaimana kawan-kawan di dunia usaha, baik sendiri-sendiri maupun berasosiasi dalam profesi, memperjuangkan situasi kita pada hari ini. Belum kita melihat pertarungan formasi tenaga kerja yang diisi oleh formasi tenaga kerja yang ada di dalam negeri dibandingkan dengan makin derasnya keran memasukkan tenaga kerja dari luar. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya secara mendasar bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa kita. Gitu. Nah, itu pertarungan formasi tenaga kerja yang masih bisa diisi oleh manusia. Bagaimana juga respon kelompok-kelompok profesi, asosiasi dunia usaha dan yang lain-lain terhadap proses otomasi ini. Gitu. Saya nggak tahu kita sudah punya kesadaran itu atau enggak gitu. Halo? Dan masih bisa lanjut ya? Oke. Kemudian yang ketiga, transformasi informasi itu sangat-sangat cepat gitu ya, lewat dukungan internet dan teknologi komunikasi dan nah itu sangat membuat proses mobilisasi penguasaan data itu menjadi bisnis utama sekarang, baik bisnis yang dikelola oleh kelompok usaha maupun menjadi proses bisnis dalam pengertian bukan usaha ya, tapi bisnis pengelolaan birokrasi, pengelolaan negara, pengelolaan unit-unit politik pemerintahan sampai di provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, kita bertanya hari ini, jadi itu punya kaitan dengan bagaimana pemerintah menyentuh kelompok-kelompok marginal yang tadi saya sebut dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Nah, problem besar kita hari ini adalah kita nggak punya basis data yang mendasar, yang komprehensif, yang menyeluruh, yang bisa tahu misalnya hari ini kita punya nggak, mungkin Bang Loren lebih punya data.
Berapa orang miskin yang ada di sekitar rumah Bang Loren dibanding Bapeda Kota misalnya? Berapa orang yang sakit nggak bisa dilayani oleh fasilitas dan akses kesehatan di tempatnya Bung Ireng di Sintang, mungkin lebih tahu Bung Ireng daripada Pemda Kabupaten Sintang misalnya. Nah itu situasi kita hari ini kawan-kawan. Jadi kalau mau merekonstruksi kemerdekaan kita, arti kita merdeka dalam era 4.0 sekarang, 4.0 ini, ya kita harus menjawab 3 soal tadi. Apakah kita sudah menjadi bangsa yang penuh inovasi, kreativitas untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa kita hari ini? Apakah kita sudah memaksimalkan serapan manpower kita, tenaga kerja kita berdasarkan kapasitas dan kompetensi yang dibangun sering-sering disebut Bung Karno, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemudian yang ketiga tadi itu transformasi data dan informasi yang dikelola dengan bijak, dengan baik, tidak untuk kepentingan kelompok bisnis, tapi didedikasikan kepada upaya penyelenggaraan negara yang betul-betul melayani kebutuhan-kebutuhan dasar tadi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan hal-hal lain, termasuk juga nanti kita bicara soal pengelolaan sumber daya alam. Jadi di sekitar putaran itulah harusnya diskusi kita memaknai tentang kemerdekaan ini harus kita terus gulirkan, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan Bung Hatta tadi itu, apakah kita sudah menggunakan ruang kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat tadi. Pertanyaan kemudian, ini tugas siapa kan? Ya, kalau kita mau cuci tangan, kemudian tidur enak, kita sampaikan saja ya ini tugas penyelenggara negara, karena mereka digaji kan oleh retribusi, oleh pajak yang kita bayar gitu. Nah, dan kita tahu kualitas penyelenggaraan negara kita pada hari ini di semua level. Ada yang sudah on the track, ada yang masih harus tertatih-tatih. Karena tadi tuh kita tidak menyelesaikan persoalan dasar kita di era yang disebut 4.0 tadi. Semua persoalan perumusan pembangunan, pelaksanaannya, perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi terhadap itu harus berbasis data yang akurat. Pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat besar ini, sangat majemuk tadi disebut oleh Bung Joni Isnaini. Kalau soal-soal dasar tadi itu, soal big data, soal database, itu tidak kita sisir, tidak kita susur dengan utuh, dengan komprehensif, dengan mendalam, terus diperbarui dan sebagainya. Nah, saya kira itu beberapa hal kawan-kawan yang saya ingin sampaikan di awal sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini. Artinya di tengah-tengah kita memaknai, mensyukuri nikmat kemerdekaan kita sampai hari ini sudah berusia 76 tahun, ya artinya bangsa kita ini masih punya banyak pekerjaan rumah, dan daripada kita hanya menyalahkan pemerintah, walaupun pemerintah sebagai penyelenggara negara punya tanggung jawab untuk itu, karena kita menggaji mereka, semua instrumen penyelenggaraan negara, kita yang menggaji dari uang rakyat, plus hutang yang juga nanti kita yang akan bayar. Tapi ya kita harus berani ambil peran, perannya seperti apa ya kita sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita masing-masing. Sekecil apapun peran itu akan sangat memberi ibarat Indonesia itu sebagai puzzle kepingan-kepingan gambar besar ya, kita mulai menyusun kepingan itu satu-satu. Saya kira itu Bung Ridho dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herma pemaparannya. Sebenarnya lebih kepada banyaknya pertanyaan yang harus kita jawab. Benar-benar sebuah romantik diskusi yang saya pikir bisa kita tindak lanjut di forum ini. Saya mencatat ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan kita coba
diskusikan malam ini. Di antaranya soal basis data, big data tadi yang disebut Bang Herman, terus kemerdekaan dalam bidang kebutuhan dasar, pengelolaan sumber daya alam, kemudian otomasi dan lain-lain, soal artinya berpengaruh kepada pengangguran karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sudah diambil alih oleh mesin. Saya pikir kita mengalir saja untuk diskusinya sebelum kita buka sesi tanya jawab, karena ini nanti akan lebih banyak yang berkontribusi adalah dari partisipan juga, bisa langsung bertanya kepada narasumber, sehingga nanti diharapkan ada rumusan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah solusi alternatif. Selamat datang Pak Wakil Wali Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Merdeka. Pak Wakil Merdeka. Pak Wakil mungkin langsung untuk menyingkat waktu, silakan langsung untuk memaparkan di forum diskusi ini. Tadi sudah ada Bang Haji Joni di awal, kemudian disambut oleh Bang Herma. Untuk waktu dan tempat silakan Pak Wakil untuk pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mohon maaf, Bang Ridho, Bapak-bapak semua terlambat karena tadi harus membuka launching film sejarah, judulnya Patsan Terakhir. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa nonton lah. Ini film-film perjuangan yang juga menjawab sebenarnya berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi apa yang dibuat oleh Institut Kajian Kebangsaan dalam rangka kita mencoba membangun kembali spirit kebangsaan di negeri yang kita cintai ini. Tentunya kita harus tetap optimis bahwa kita yang lahir di negeri ini pastilah kita akan mencintai negeri ini, kita akan bela negeri ini. Berkenaan dengan kondisi darurat saat ini, artinya spirit kebangsaan di era pandemi COVID-19 ini tentunya agak berbeda dengan kondisi darurat sebelumnya. Kita pernah tahu tentang sejarah bahwa kita mengalami banyak histori atau sejarah kebangsaan mulai dari 1908, walaupun waktu itu Indonesia belum merdeka, tapi sudah menjadi spirit kebangsaan atau kebangkitan nasional. Kemudian peristiwa besar tahun 1928, di mana anak-anak muda di Nusantara ini yang beribu-ribu pulau, bermacam-macam suku menyatakan sikap ingin bersatu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian puncaknya, yaitu di 1945. Nah, ini adalah momentum besar bagi spirit kebangsaan kita, yaitu di mana Indonesia merdeka. Nah, kalau dahulu mungkin jelas musuh-musuhnya. Terus kemudian terjadi darurat 65, kemudian reformasi. Kalau dulu darurat, kita bisa melihat musuhnya penjajah, bisa pakai bambu runcing. Kemudian sistem seperti reformasi kita bisa merubah. Nah, di kondisi pandemi ini musuhnya tidak kelihatan. Pejuangnya adalah kita semua, terutama lebih-lebih adalah tenaga kesehatan. Nah, tentunya persoalan-persoalan banyak muncul di era darurat pandemi ini. Kita mengalami ketakutan, kecemasan, kemudian jenuh, resistensi, dan lain-lain. Dan banyak dari kita sangat reaktif ketika menerima atau menanggapi sesuatu. Nah, di sini butuh soft skill, kecerdasan massal, kecerdasan kolektif, kecerdasan sosial.
berkenaan dengan pandemi COVID ini. Nah, kami dari pemerintah Singkawang, alhamdulillah, kebetulan kita harus jangan meratap dengan pandemi ini, tapi justru sebaliknya ini menjadi momentum kita untuk menjadi kuat, menjadi tangguh, dan anak-anak muda Singkawang membuktikan hari ini dalam kondisi COVID mereka bisa berkreativitas, membuat karya besar, film, mulai dari produser, pemain, terus semua kru itu betul-betul dari Singkawang. Nah, ini menunjukkan dan ini menjadi contoh generasi-generasi di bawah kita. Kemudian memang ada proyeksi yang luar biasa ke depan berkenaan dengan era 4.0 nih. Bahwa proyeksi sumber daya manusia ke depan, nah ini juga tergantung pada hari ini bagaimana kita membangun, merekonstruksi kembali semangat, spirit kebangsaan, nilai-nilai positif dari bangsa ini. Pertama, memang dibutuhkan ke depan karakter yang mantap. Apakah itu karakter moral ataupun karakter kinerja. Harapannya bahwa kita dan generasi di bawah kita bisa memiliki karakter moral, akhlak yang baik, jujur, punya integritas. Kemudian mereka mempunyai karakter kinerja yang militan, tangguh, tidak mudah menyerah, kerja keras dan tuntas. Dan tidak cukup itu, mari kita bangun bersama terus cara berpikir kita untuk menjadikan diri kita dan teman-teman kita, adik-adik kita menjadi generasi yang punya kompetensi. Paling tidak mereka mempunyai kompetensi responsif, artinya kritis, kemudian kreatif, kemudian mereka mampu menjawab kebutuhan hari ini, yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik, dan yang paling penting dalam membangun kebersamaan, kemudian solidaritas dan gotong royong, mereka harus secara pribadi dan kolektif mempunyai kemampuan berkolaborasi. Kemudian tuntutan yang juga tidak kalah penting adalah bahwa kita dan generasi kita selanjutnya harus kaya akan literasi. Nah, ini kan menjadi persoalan ketika pandemi sekarang yang menggerus atau mempengaruhi aspek-aspek kehidupan mulai pendidikan, tidak sekolah, banyak anak-anak sekarang anak kelas 2 SD tidak bisa baca karena kelas 1 masuk dah COVID. Kelas setahun ini tidak bisa baca, tidak bisa hitung nih. Tapi naik juga. Terus ekonomi kita setahu itu. Kemudian sosial, interaksi sosial kita terbatas. Kemudian keagamaan juga menjadi debatable soal di masjid atau di gereja atau di rumah ibadah lainnya. Kemudian politik juga ke depan. Apakah dalam politik masa pandemi ini seperti yang kemarin dilalui itu bisa mengganggu stabilitas atau tidak. Nah, artinya literasi ini harus dimiliki oleh sumber daya manusia ke depan, tidak hanya baca, tulis, dan hitung, tapi mereka harus juga mempunyai literasi budaya yang mantap, literasi keuangan, dan bahkan yang harus dimiliki adalah dan dikuasai adalah literasi teknologi. Nah, kesimpulannya bahwa di dalam menghadapi krisis kebangsaan di era COVID-19 ini, kita tidak bisa menyerahkan seutuhnya kepada pemerintah. Maka di sini mari kita bangun bersama-sama irisan kolaborasi dan sinergi yang seimbang. Ini saatnya kita bersatu, kita bersama-sama bagaimana terjadi irisan seimbang antara pemerintah, kekuatan masyarakat sipil, swasta, akademisi, dan stakeholder yang lainnya. Bersama-sama kita mengatasi situasi darurat hari ini. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat kami sampaikan. Jadi kita tetap optimis, dan saya yakin bahwa ini sebenarnya menjadi momentum juga bagi kita untuk maju lebih depan. Terima kasih. Terima kasih Bang Irwan. Bang Irwan ini boleh dikatakan
perwakilan dari birokrat kita malam ini. Artinya mohon siap-siap nanti kalau ada dari partisipan yang mempertanyakan soal kehadiran pemerintah. Karena tadi dari pemateri kedua Bang Herma, itu banyak sekali mempertanyakan soal peran serta pemerintah dalam menuntaskan berbagai persoalan. Yang intinya adalah persoalan ini juga merupakan persoalan yang mayoritas dialami juga oleh daerah-daerah lain, bukan hanya di Kalbar. Saya pikir apa yang diuraikan Pak Wakil Wali Kota Singkawang itu sudah kita sama-sama catat, ada beberapa poin. Jadi